Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 163, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Wilson menepis tangan Lilia dan berkata dengan dingin, "Dia bukan pacarku, dan apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya denganku." Lilia mendengarkan kalimat ini, wajahnya pucat, dan dia sengaja menciptakan peluang bagi pahlawan Wilson untuk menyelamatkan kecantikannya, tidak berharap dia begitu tidak berperasaan. "Wilson, apa maksudmu? Aku sudah menyukaimu begitu lama, apakah kamu begitu kejam?" Lilia berkata dengan gigi terkatup. "Lilia, mintalah lebih banyak berkah pada dirimu sendiri. Kakak ini adalah bawahan Bimo, kamu harus cepat menelepon ayahmu dan meminta ayahmu untuk menyelesaikan masalah ini. Semoga berhasil, ayahmu bisa menyelamatkanmu, tetapi nasib buruk akan menimpahnya." "Yah, kamu bisa membayarnya hari ini," kata Wilson. Lilia tercengang, orang ini adalah bawahan Bimo. Dia hanya mencari alasan, dan dia akan memprovokasi Bimo. Bahkan ayahnya pun harus bersikap sopan saat melihat Bimo. Apa konsekuensi dari menganiaya bawahan Bimo begitu banyak? "Gadis kecil, kamu keluar hari ini, tidakkah kamu melihat?" kata pria itu sambil tersenyum. Kaki Lilia lemah, dan dia merasa sangat menyesal. Dia hanya ingin menemukan seseorang untuk membiarkan Wilson tampil menyelamatkannya. Dia hanya ingin memberitahu Wilson bahwa dia adalah wanita lemah yang membutuhkan perlindungan. Maaf, aku tidak bermaksud begitu." Lilia meminta maaf kepada pria itu. Saat ini, Ariel yang pergi ke toilet keluar. Pria itu melihat Ariel dan tanpa sadar menegakkan punggungnya. Ketika lewat, Lilia tiba-tiba meraih tangan Ariel. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Nicholas. Dia pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. "Ariel, tolong aku, bukankah kamu akrab dengan lelaki tua itu? Biarkan lelaki tua itu membantuku untuk mengatakan sesuatu." Lilia berkata dengan panik. Ariel mengerutkan kening dan berkata sambil tertawa, "Kamu menyuruhku pergi sekarang, apakah kamu melupakannya begitu cepat?" "Maaf, aku salah, aku seharusnya tidak membiarkanmu pergi." Lilia tahu betapa banyak masalah yang dia timbulkan. Ketika ayahnya mengetahuinya, dia pasti akan memarahinya. Wilson tidak bisa menyelamatkannya, tapi Ariel tidak masalah jika Anda meminta maaf kepada Ariel. "Aku membantumu," Ariel berkata dengan ringan, menjabat tangan Lilia dan berjalan menuju ruangan itu. Lilia tampak putus asa, berlutut ke arah pria itu, dan berkata, "Tolong, lepaskan aku tidak bermaksud begitu, aku bisa memberimu uang, tolong." Pria itu mencibir, berpikir bahwa dia tersinggung saudara Ariel. Apakah bisa diselesaikan dengan uang? Menarik rambut Lilia, dia menarik kembali ke ruangannya. Bimo dan Rehan sama-sama ada di dalam ruangan, dan ketika mereka melihat pria itu membawa kembali seorang wanita, dia bertanya dengan curiga, "Apa yang kamu lakukan?" Pria itu berjalan ke arah Bimo dan menjelaskan situasi di telinganya. Dia langsung menebak apa yang ingin dilakukan Lilia, tetapi dia meminta bantuan orang yang salah, dan dia melewatkan kesempatan dengan sia-sia. Keberaniannya benar-benar tidak kecil. "Biarkan ayahmu datang, gadis kecil, jika kamu ingin mengambil keuntungan dari saudaraku, kamu harus membayar harganya," kata Bimo. Di ruangan lain, Aisyah melihat bahwa Lilia belum kembali, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana Lilia, kemana dia pergi?" "Nona Aisyah, Lilia menyinggung orang-orang Bimo," kata Wilson. "Bimo, apa yang dia lakukan?" Aisyah bertanya dengan bingung. Wilson menjelaskan situasinya kepada Aisyah. Aisyah bersimpati dengan nasib Lilia setelah mendengar ini. Dia tahu seberapa banyak rencana sahabatnya. Anda bisa maju dan mengucapkan dua kata bagus untuk Lilia. Bagaimanapun juga, dia adalah dari keluarga Nicholas, dan Bimo pasti akan memberikan wajahnya. Tapi Lilia benar-benar membiarkan Ariel pergi, yang tidak layak untuk simpatinya. "Wilson, dia menyukaimu.
Tetapi jika kamu tidak menghabiskan terlalu banyak waktu, tidakkah kamu memiliki sedikit hati? Aisyah berkata sambil tersenyum. Wilson menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tidak menyukainya sebelumnya, dan sekarang bahkan lebih tidak mungkin untuk membantu Lilia. Wanita ini tidak hanya menyinggung Bimo, tetapi juga menyinggung Ariel, dan menyinggung Ariel berarti menyinggung keluarga Nicholas. Ini adalah efek berantai. Nona Aisyah, wanita yang licik, bahkan jika dia sudah menikah, itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik, kata Wilson. Aisyah mengangguk dan berkata, makan dan makan, jauhi dia di masa depan, agar tidak terlibat. Pada saat ini, Lilia putus asa. Dia tidak pernah berpikir bahwa situasinya akan berkembang ke tingkat yang begitu serius, dan dia juga tidak dapat membayangkan bahwa itu akan menjadi sangat serius karena namanya adalah Ariel. Tidak lama kemudian, ayah Lilia, Stephen, datang dengan keringat yang banyak. Ketika Stephen melihat Bimo dan Rehan, dia langsung memarahi Lilia tanpa menanyakan apa yang terjadi. Apa yang kamu lakukan untuk menyinggung bos Bimo, dan kamu masih tidak berlutut untuk meminta maaf kepada bos Bimo? Stephen berkata dengan marah. Nicholas adalah keluarga raksasa di dunia bisnis Bandung, sedangkan Bimo adalah orang besar di wilayah itu juga. Dengan kemampuan keluarga Stephen, bahkan jika dia ada hubungannya dengan keluarga Nicholas, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya dengan mudah. Bagaimanapun, dia tidak memenuhi syarat untuk membiarkan keluarga Tian maju ke depan untuk keluarga Stephen. Bimo meletakkan sumpitnya dan menuangkan semangkuk penuh anggur putih ke Stephen. Dia berkata, aku haus, hilangkan dahagaku dulu. Stephen tidak sabar untuk menamparkan Lilia. Setelah semangkuk anggur ini, dia pasti akan pergi ke rumah sakit, tetapi dia tidak mau meminumnya, tapi dia tidak bisa melarikan diri. Setelah menggigit bibirnya dan meminum semangkuk penuh anggur putih, Stephen harus tersenyum dan berkata kepada Bimo, bos Bimo, gadis kecil itu bodoh, ada sesuatu yang salah, tolong tanyakan banyak padamu, jika kamu punya permintaan, saya akan memberitahu dia. Saya pasti akan memuaskan Anda. Bimo tersenyum dingin, mengisi semangkuk anggur penuh, dan berkata, Stephen, jika maksud Anda, saya akan sengaja menjatuhkannya atau menyontek Anda. Kulit kepala Stephen mati rasa, dan dia dengan cepat berkata, bos Bimo, kamu salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Bimo melihat anggur dan berkata sambil tersenyum. Stephen memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Mangkuk anggur baru saja turun, dan tenggorokan dan perutnya tampak terbakar. Tetapi mangkuk ini masih harus diisi, dan akan mabuk. Itu dilakukan dalam satu tegukan. Stephen merasa bahwa dia akan menghembuskan asap, dan dengan cepat berkata, terima kasih, bos Bimo, untuk anggur yang enak, saya benar-benar tidak bisa meminumnya lagi. Petik 2. Wanita ini memiliki banyak trik kecil. Melihat kepintarannya, dia sebenarnya mencari kematian untuk dirinya sendiri. Tolong disiplinkan dia lebih banyak di masa depan, dan dia tidak akan memiliki keberuntungan seperti itu di lain waktu, kata Bimo. Stephen menghela napas lega dan berkata, bos Bimo benar. Jangan khawatir, saya akan ketat mendidiknya. Setelah meninggalkan ruangan, Stephen buru-buru pergi ke toilet dan muntah, yang membuatnya sedikit lebih baik. Lilia sedang menunggu Stephen di pintu restoran sejati. Dia tahu bahwa dia pasti akan dimarahi ketika dia kembali. Dalam hatinya, orang yang menyebabkan hasil ini adalah Ariel. Jika bukan karena dia tidak akan diabaikan. Dia tidak akan menyinggung bawahan Bimo. Ariel, tunggu saya. Jangan berpikir bahwa ada hari makmur yang terlihat baik padamu, dan saya tidak bisa berurusan denganmu. Saya pasti akan membuatmu menyesalinya. Lilia berkata dengan gigi terkatup. Setelah ketiganya selesai makan dan minum, mereka berjalan keluar dari restoran dan Wilson menghilang. Dia tidak tahu apakah Ariel akan memiliki hubungan dengan Aisyah, tapi dia dapat merasakan sikap khusus Aisyah terhadap Ariel. Jika dia terus menjadi bola lampu, dia dapat menghancurkan kesan baik yang telah dibangun Aisyah untuknya.
Dalam hal ini, Wilson masih sangat pintar. Pulang. Aisyah bertanya pada Ariel. Tidak ada waktu, kembali sendiri. Setelah Ariel selesai berbicara, dia pergi sendiri. Aisyah tetap di tempatnya. Orang ini, tidakkah dia mengerti etiket pria kecil? Seorang wanita cantik seperti dia, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin mendapatkan kesempatan seperti itu. Tetapi ketika kesempatan itu ditempatkan di depan Ariel, dia tidak tahu bagaimana menghargainya. Ariel, apakah kamu tahu apa itu pria terhormat? Aisyah berkata dengan gigi terkatuk setelah menyusul Ariel. Gadis kecil, aku sudah menikah. Jika kamu menyukaiku, itu bukan hal yang baik, kata Ariel sambil tersenyum. Kalimat ini membuat Aisyah tersipu. Dalam keadaan pikirannya saat ini, dia sangat menyukai Ariel, karena Ariel telah menunjukkan keunggulan luar biasa dalam semua aspek. Menurutnya, Ariel hampir merupakan pangeran tampan yang sempurna. Satu-satunya yang terbang masuk salibnya adalah dia sudah menikah. Tapi Aisyah tidak peduli tentang ini, dan berkata kepada Ariel, aku hanya akan membuat orang lain jatuh cinta padaku. Bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan orang lain dengan mudah? Aisyah pergi. Wajahnya pucat, dia terus mengepalkan tinjunya ke punggung Ariel, dan akhirnya dia putus asa dan kepalanya terkulai. Bersambung.